Saat ini kita semua tengah berduka. Saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Jawa Barat tengah mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Musibah yang datang sungguh sangat menyedihkan. Ratusan nyawa meninggal dunia, kehilangan tempat tinggal, orang tua kehilangan anaknya, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tentu peristiwa seperti ini memanggil kita. Wahai saudara-saudaraku sekalian, orang yang saat ini tengah menikmati kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, berlimpah rizki dari Allah. Ingatlah, di sana ada saudara-saudara kita yang tengah merasakan kesedihan. Mereka membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan layanan kesehatan, membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. Tergeraklah hati kita untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita dengan apa yang kita miliki. Yang punya harta, bantu dengan hartanya, berdonasi. Minimal kita bantu dengan doa keprihatinan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang kamu infakkan, kamu nafkahkan dari sesuatu, bahwa yukhlifu, maka Dia Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jika saja kita membantu saudara-saudara kita yang tengah mengalami kedukaan dengan rezeki yang kita keluarkan, yakin Allah pasti akan menggantinya. Dan ganti dari Allah ternyata itu lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Saudara sekalian, oleh karena itu, selain kita bantu dengan berdonasi, kita bantu dengan doa, sekaligus pula kita memohon kepada Allah agar musibah yang saat ini tengah melanda saudara-saudara kita di Cianjur tidak melanda sampai ke kampung-kampung kita. Ada salah satu kunci bagaimana menghindari musibah. Musibah itu tidak dapat mendahului sedekah. Artinya sedekah itu bisa menolak bala. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bencana, menolak bala. Bahkan sampai 70 bencana bisa tertolak dengan sebab sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sedekah dapat menolak bencana sampai 700 bencana, 700 bala. Yang kedua, sedekah membawa perdamaian bagi orang lain. Setiap anggota badan wajib sedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Ketika matahari sudah tidak bisa terbit lagi, kesempatan untuk bersedekah tidak bisa lagi kita lakukan. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Setiap langkah kakimu
itu juga menjadi sedekah. Berapa banyak langkah kaki yang kita ayunkan dari rumah, dari tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Sebanyak langkah yang kita ayunkan, sebanyak itu pula Allah menilainya sebagai bagian dari sedekah. Menyingkirkan duri, penyakit dari jalanan manusia adalah bagian dari sedekah. Yang ketiga, bencana tidak akan melewati sedekah. Maka bersegeralah kamu sekalian untuk mengeluarkan sedekah. Sesungguhnya bencana tak dapat melewati sedekah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang keempat, sedekah menolak bencana, baik bencana di akhirat maupun bencana di dunia. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat kepada seorang mukmin. Ternyata naungan yang diberikan Allah itu adalah lantaran sedekah yang pernah dia keluarkan. Dan yang kelima, sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindari dari kematian yang buruk. Kita ingin mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah, maka sedekah itu pula lah yang dapat mendorong kita untuk wafat menjadi husnul khatimah, baik di penghujung kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita terhadap saudara-saudara kita yang tengah mengalami kedukaan adalah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang sangat mustajab itu adalah orang yang berdoa kepada Allah sementara yang didoakan tidak tahu kalau ternyata ada sahabatnya, ada keluarganya yang tengah mendoakan dia. Itulah doa yang sangat mustajab yang Allah kabulkan. Ketimbang kita berdoa kepada Allah berduyun-duyun di satu tempat, lebih baik fokuskan berdoa di rumah dengan keluarga kita, berdoa di masjid masing-masing, di musola masing-masing, doa munajat, zikir, istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci di rumahnya Allah, di istananya Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Itulah tempat yang sangat mustajab.